surga. Katanya Papua itu adalah surga, katanya. Papua itu adalah surga. Tapi bagiku dan bagi kami kawan-kawan yang sudah sadar akan hal penindasan, bahwa surga itu sudah disusupi oleh orang yang berwatak iblis kawan-kawan. Ada seorang pimpinan agama yang beredar viral bahwa dia melanggengkan kapitalisme itu sendiri kawan-kawan, yaitu Food Estate PT-nya itu sendiri kawan-kawan, yaitu Keuskupan Merauke itu kawan-kawan. Yang pertanyaannya kepada Keuskupan itu sendiri, sejak kapan agama yang bersifat independen terjun di dalam dunia politik kawan-kawan? Kawan-kawan, kita tidak akan pulang. Kita tetap berbicara terus kawan-kawan. Kawan-kawan tahu, orang-orang ini buta huruf yang tidak tahu undang-undang kawan-kawan. Untuk kawan-kawan jalan, tolong tegur kepada Banjar, pahami undang-undang masyarakat adat juga kawan-kawan. Supaya bapak-bapak bisa sadar dan membela yang di Batur sana kawan. Di Batur perampasan lahan kawan-kawan. Udah orang Bali tapi tertindas di tanahnya sendiri. Di Batur kasihan Pak. Itu kawan-kawan. Kita tidak akan pulang. Kita terus akan berdiri kawan-kawan. Kita terus akan berdiri. Demi kita utangnya sendiri. Dan HMNS ada solusi bagi demokratis itu sendiri kawan-kawan. Kawan-kawan, harus kuat mental baja dan bersinar seperti Kelly Kualik menjaga emas itu sendiri kawan-kawan. Boleh pintar seperti Tombianal, tapi harus orasi menyadarkan pribumi itu sendiri seperti Henki Wanmang kawan-kawan. Karena mamaku bilang bahwa akar permasalahan itu ada di depan situ anakku. Hanya satu kata lawan, yaitu membaca Sepa Alumang kawan-kawan. Hanya satu kata lawan, angkat tangan kiri kawan-kawan. Hidup Kelly Kualik. Hidup Mama Yosefa Alumang. Hidup Henki Wanmang. Hidup Tom Bianal. Papua. Terima kasih kawan-kawan. Dan untuk abal-abal yang di ujung sana, fuck you. Anu sama kawan saya. Terima kasih.
perempuan. Dari kawan-kawan perempuan, hari ini memastikan kawan-kawan perempuan yang melahirkan seorang laki-laki dan perempuan, dia akan menjaga tanah padat sumber daya alam. Dia tahu menjaga atau tidak, kita mau pastikan hari ini kawan-kawan. Kalau kita pastikan itu. Baik kawan-kawan perempuan, mengambil ruangan menyampaikan hak dan berpendapat di pemabuk kawan-kawan. Kalau membuka ruangan kepada kawan pabuk, sampaikan apa? Selamat siang kawan-kawan. Semangat, semangat. Kita harus tetap semangat. Selamat siang buat seluruh warga Kota Denpasar. Selamat siang untuk seluruh makhluk yang dapat bisa mendengar. Hari ini kami dari IMAPA dan Aliansi Mahasiswa Papua turun jalan untuk menanggapi terkait transmigrasi besar-besaran yang akan dikirim ke Pulau Papua. Terkait dengan program oleh Presiden pertama, Presiden yang kemarin baru dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran. Mereka akan mengirimkan transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua. Tanah Papua itu bukan tanah kosong. Ada masyarakat lain di sana. Ada orang Papua di sana. Transmigrasi ini ilegal, tidak sesuai dengan Undang-Undang Otsus tahun 2001 itu. Tidak sesuai di pasal yang ke-61 ayat ketiga, supaya Bapak kalian semua tahu. Itu ilegal. Kami di Papua tuh ada masyarakat adat. Tanah itu bukan tanah begitu saja. Ada kami punya orang tua. Kami nih hidup dengan tanah. Manusia itu bisa hidup tanpa uang, tapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Kami setelah sekolah kami akan pulang ke Papua. Kami punya tanah, kami tahu aja begitu. Bukan kalian mau kirim ke transmigrasi. Kami tolak transmigrasi. Papua bukan tanah kosong. Negara ini sangat konyol. Mereka rasis kita, tapi mereka bisa kirim. Mereka punya orang-orang yang kita punya tanah itu bagaimana? Tidak tahu malu. Watak tukang rasis baru kirim mereka punya orang-orang ke kami. Kami sana itu tidak ada, bukan tidak ada orang, tapi ada orang-orang. Papua itu bukan tanah kosong. Kawan-kawan, kita harus tetap tolak transmigrasi ini. Transmigrasi ini bahaya. Mereka bilang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Papua, tapi tidak ada. Itu akan terjadi kesenjangan sosial, akan terjadi genocide, ekocide, dan ethnocide. Ethnocide itu adalah mereka bisa menghilangkan kami punya ras ini, rambut keriting, kami punya kulit ini. Mereka akan hilangkan itu. Itu sangat berbahaya teman-teman. Kita akan tetap tolak. Kita bukan tidak mau terima orang-orang dari luar Papua, tapi kalian punya watak-watak itu. Rasis, kalian hanya mau apa? Mengambil kita punya sumber daya alam. Kalian tidak manusiawi. Bikin-bikin undang-undang HAM tapi tidak tahu HAM itu sendiri. Tidak tahu malu. Tidak berpergi manusia. Kami tidak butuh pengiriman militer ini ke Papua, tidak ada. Kami punya orang tua juga rakyat kami. Kami tidak perlu kalian untuk jaga. Kalian di sana bukan untuk menjaga kami, tapi membunuh kami. Kalian menghabiskan kami, kemudian mengambil tanah kami. Tidak manusiawi orang-orang ini. Negara ini sangat lucu. Nanti jangan orang-orang ini. Dari tahun 1963 kalian tidak menangsakan kami. Sudah menganeksasikan kami. Kemudian kalian kirim kalian punya orang-orang ke Papua. Sekarang kalian punya orang-orang di Papua sudah
daerah Sulawesi mengirimkan orang-orang yang tidak tahu. Di sana itu sampah sudah banyak, jangan bawa datang sampah lagi dari Jawa. Kami punya orang-orang ke sana sudah banyak. Kalian sengaja membunuh kami, lalu mendatangkan orang-orang dari Papua, dari Jawa ke Papua. Dasar tidak ada kemanusiaan. Untuk bapak polisi, tentara, para intelijen di belajar sejarah itu baik-baik. Jangan paksa yang Indonesia kan kami orang Papua. Kami tidak mau. Jangan paksa kami untuk kibarkan merah putih. Sudah rasis kami, baru paksa kami lagi. Tidak tahu malu kalian. Ya kawan-kawan, kita harus tetap melawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup Papua. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Papua bukan. Papua bukan. Papua bukan. Papua. 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 Mereka. Wah. Wah. Iya baik kawan-kawan. Kita semua punya hak untuk bersuara, jadi kita tidak ada batasan waktu di sini kita bicara. Kita bisa duduk di sini sampai malam kalau kita mau. Seperti biasa, kita bicara Papua Merdeka itu cuma 1-2 hari. Tapi penindasan dan pembunuhan terjadi itu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Itu orang tuh ada menderita di sana. Ini cuma matahari saja mau. Kita cuma kena hujan, cuma kena matahari. Dong kena apa tembakan setiap hari. Dong di darah di sana. Orang Papua mati kayak binatang. Bicara kawan-kawan. Data yang dikirim dari Jakarta untuk transmigran, untuk beberapa kabupaten itu dong tipu kita. Rata-rata di Papua Pegunungan tidak ada data di situ. Itu dong tipu kita, dong manipulasi data. Dong akan kirim ke seluruh tanah Papua. Kenapa Prabowo kemarin naik baru dia bilang kita akan kasih turun harga tiket karena dia mau kirim transmigran besar-besaran ke tanah Papua. Kita tahu malu. Indonesia berdiri sudah setengah abad. Baru buka mata hari ini baru mau kasih turun harga tiket karena dia punya kepentingan. Semua kebijakan itu tidak ada yang memihak kepada rakyat kecil. Semua itu untuk punya kepentingan. Jadi saya harap kawan-kawan di sini yang perwakilan dari setiap daerah, kita di sini Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua yang ingin menyampaikan aspirasi dari daerah masing-masing, kasih tahu. Kita sampaikan bahwa kita bukan Papua sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak akan berdiri di sini kalau kita bukan Papua ada baik-baik saja. Manipulasi sejarah dari awal sampai hari ini, keputusan dan setiap keputusan, setiap rentetan peristiwa sejarah yang terjadi untuk tanah Papua tidak pernah melibatkan orang Papua. Lo bicara untuk kita putaran tapi dong tidak melibatkan kita orang Papua. Keputusan sampai kemarin otonomi khusus juga tidak melibatkan orang Papua. Padahal bicara untuk orang Papua punya nasib. Otsus Jilid 2 menghasilkan DOB dan hari ini melahirkan lagi transmigrasi. Kita tidak tahu apa yang nanti buat lagi besok untuk kita putaran. Jadi dia punya keputusan akhir apa? Solusi yang paling demokratis apa? Papua. Iya kawan-kawan, mari datang bicara lagi. Ada yang mau orasi? Mau baca puisi silakan. Baik, mari kita angkat tangan kiri kawan-kawan. Atas nama rakyat bangsa Papua, hidup Aliansi Mahasiswa Papua. Hidup Aliansi Mahasiswa Papua. Hidup Ikatan Masyarakat Mahasiswa Papua Bali. Hidup Ikatan Mahasiswa Masyarakat Papua Bali. Baik, selamat siang. Hari ini tanggal 9 bulan November 2024, kami mahasiswa mewakili suara-suara rakyat yang tertindas dan kriminalisasi oleh sistem kolonialisme Indonesia. Dan di sini kita melihat bahwa di mana program yang dilakukan oleh Prabowo Gibran adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah salah satu sistem yang menghancurkan masyarakat dan sumber daya alam Papua, kawan-kawan.